Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik semuanya lengkap ya, penuh kelasnya yang hari ini. Oke, sebelum belajar kita mulai, marilah kita baca doa dulu ya. Semoga nanti ilmu yang kalian dapat nantinya bisa bermanfaat. Oke, Arfi, coba dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa tentang kerapian kalian hari ini. Nah, ya. Coba berdiri lagi. Walaupun kelihatan penuh ya, siapa tahu ada yang nggak masuk hari ini. Ibu panggil dulu. Ade Ismawanti. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi toleransi. Jadi mengenai untuk apa? Yaitu setelah nanti kalian melakukan diskusi kelompok seperti biasanya ya, seperti pertemuan sebelumnya. Setelah nanti melakukan diskusi, diharapkan kalian dapat menganalisis yang pertama yaitu tentang surah Taubah ayat 122, kemudian surah Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang kewajiban menuntut ilmu. Baiklah anak, kemudian nanti ada langkah-langkah pembelajaran. Bagaimana langkahnya? Yaitu nanti kalian akan dibentuk kelompok ya. Ini nanti kita bentuk 4 kelompok, masing-masing kelompok isinya ada 4 anggota ya. Kemudian kalian nanti ada tugas yang harus kalian diskusikan. Setelah nanti ketemu hasilnya, hasil diskusi kalian nanti silahkan dipresentasikan ke depan. Itu ya. Kemudian untuk teknik penilaiannya yaitu ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap yaitu berhubungan dengan penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan yaitu berhubungan dengan tes tulis nanti. Kemudian yang ketiga yaitu tentang penilaian praktek. Nah, praktek nanti kalian akan mempraktekkan menulis surah Taubah ya. Sudah Ibu kirim di grup ya, grup WA melalui Google Form ya. Bisa masuk? Bisa. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kewajiban menuntut ilmu. Kenapa sih? Kok kita sebagai umat muslim ya, kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu ya? Oke, jadi ketika orang berilmu itu ya pasti akan beda dengan orang yang tidak berilmu. Nanti kalau orang yang berilmu nanti bisa membedakan mana antara yang benar dan mana yang salah, antara yang hak dan yang batil. Makanya untuk sampean-sampean ini ya generasi muda, jangan bosan-bosan, jangan malas-malas untuk mencari ilmu. Ilmu kita dapatkan itu di mana saja. Ilmu itu tidak harus kita di bangku sekolah. Tapi sampai tetap ya, sampai harus sekolah tinggi-tingginya. Ya, karena bekal untuk hidup kalian. Ilmu itu kita peroleh di mana saja. Salah satunya mungkin di majelis taklim ketika ada pengajian itu ya, sampai bisa menghadiri. Bisa nanti ketika pulang akan mendapatkan ilmu. Kemudian ilmu juga itu dalam Islam kan diwajibkan ya, ada hukumnya. Apa hukum menuntut ilmu ya? Fardu ain dan fardu kifayah. Ada yang mewakilinya ya, berarti yang lainnya sudah gugur. Baiklah anak-anak ya, kewajiban menuntut ilmu salah satunya disebutkan dalam surah Taubah ayat 122. Di situ dijelaskan bahwasannya pada zaman Rasulullah itu kan ya ada peperangan lah. Kaum muslimin itu tidak semuanya disuruh untuk pergi berperang, tapi ada yang sebagian diperintahkan untuk
menuntut ilmu atau belajar ya, belajar bersama Rasulullah. Untuk apa tujuannya? Supaya mereka tahu bagaimana hukum-hukum yang ada dalam Islam, sehingga ketika nanti mereka mengetahuinya, mereka bisa menularkan bisa mengamalkannya ya kepada yang lainnya, seperti itu ya. Kemudian dalam surah Ali Imran juga disebutkan dalam yang 190 sampai dengan 191. Di antara siang dan malam itu adalah salah satu tanda-tanda atas kekuasaan Allah. Bagi orang yang mau berpikir, pasti mereka akan merenungkan, oh kenapa ya kok ada siang, kenapa kok ada malam, seperti itu ya. Kenapa kok ini ada siang, ada malam? Siapa yang menciptakan? Oh, Allah yang menciptakan. Siang kita gunakan untuk apa? Kemudian kalau malam kita gunakan untuk apa? Jadi semua yang ada di bumi ini sebenarnya diciptakan Allah untuk manusia ya. Dan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang kritis pasti mereka akan berpikir, oh kenapa kok ada siang? Siang kita gunakan untuk apa? Kok ada malam kita gunakan untuk apa? Kan seperti itu ya. Jadi mereka berpikir tentang Allah seperti ini, merenungkannya. Dengan seperti itu mereka akan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dalam kita mencari ilmu ada adab-adabnya ya. Salah satunya disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Di situ dijelaskan bahwasanya ketika sampean mencari ilmu atau datang ke suatu majelis, misalnya datang ke pengajian gitu ya, sampai datang ke situ kemudian sampai datang lebih awal, otomatis sampai kan mendapatkan duduk yang paling depan ya. Kemudian ada kelompok lain yang baru datang. Bagaimana sikap Hamid terhadap itu? Kira-kira? Menghormati maksudnya? Tidak menyuruh orang lain tersebut pindah ke tempat lain. Atau misalnya sampai sudah datang ya, kemudian ada yang baru datang lah. Sampai juga harus itu yang mempunyai toleransi ya. Mungkin saya bisa bergeser sedikit, kemudian berikan tempat bagi yang baru datang. Gak mungkin kan ya orang yang baru datang ujuk-ujuk itu ya, maksudnya permisi saya minta tempat duduknya, kan gak mungkin, pasti sungkan. Nah, makanya kita harus mempunyai toleransi terhadap orang lain yang mesti belakang dada memberikan tempat untuk orang lain. Baiklah Nana, dari tadi ada yang ditanyakan kira-kira? Baiklah kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok ya. Berapa kelompok ya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok 4 anggota. Pas ya nanti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu ada lebih 1 berarti nanti bisa gabung ya sama kelompok yang sebelahnya ya. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti ada berapa tadi? 5 ya. Masing-masing kelompok berisi 4 anggota. Untuk tugas kalian adalah tugas diskusi ya. Yang pertama, mengapa ketika zaman Rasulullah kaum muslimin tidak seluruhnya pergi berperang? Jadi kenapa pada zaman Rasulullah itu kaum muslimin tidak diperintahkan untuk pergi berperang semuanya ya, diperintahkan. Kemudian yang kedua, mengapa seorang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu? Yang ketiga, bagaimana adab ketika kita berada dalam suatu majelis? Adab itu berarti perilaku kita atau sikap kita harus seperti apa ketika kita dalam suatu majelis ya. Kemudian yang keempat adalah mengapa ketika mempelajari ilmu disuruh untuk berguru kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Kepada orang yang ahli dalam bidangnya, itu kenapa? Oke. Silahkan sekarang berkumpul berdasarkan kelompoknya tadi. Belakangnya saja langsung ya, biar pakai kemarin. Oke. Oke, ada yang tanyakan dari soal tadi? Sudah paham atau belum? Oke. Oke, Ibu juga akan memberikan penilaian ya mengenai bagaimana
ya sikap kalian. Saya maju ke depan untuk presentasikan hasilnya. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok-kelompok selanjutnya. Untuk yang pertama, siapa? Sebelum ditunjuk mungkin tidak ada yang siap maju duluan. Ya guys ya, suara jam saya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ketika zaman Rasulullah kamu sendiri tak sepenuhnya bergerak? Karena kamu sendiri tidak bekerja. Maka dengan orang berat sebenarnya tidak bersama Muhammad diperintahkan untuk Muhammad. Bahwa memang seorang itu harus bertemu karena Tiga, bagaimana anak ketika kita berada dalam suatu majlis, duduk dengan tenang dan sopan, menjaga ucapan dan tingkah laku, dan sikap-sikap lainnya yang menunjukkan tidak hormat saat suatu majlis, tidak menyuruh orang lain yang datang lebih awal untuk pindah ke tempat lain tanpa alasan yang jelas. 4. Mengapa ketika mempelajari ilmu disuruh berguru kepadanya? Karena apabila suatu ilmu diajarkan oleh orang yang bukan ahlinya, maka akan terjadi kekeliruan urgensi pada ilmu tersebut. Ada yang tanya? Apa? Bagaimana sikap kita ketika dalam majelis kemudian ada orang-orang yang tiba-tiba duduk di depan kita padahal tempatnya sendiri? Ulangi. Bagaimana sikap kita ketika Mungkin jangan dalam cepat-cepat. Mungkin jangan cepat-cepat. Ya, pertanyaan dulu. Bagaimana sikap kita ketika dalam majelis kemudian ada orang-orang yang tiba-tiba duduk di depan kita padahal tempatnya sendiri? Menurut saya ya, sabar saja. Menurut saya sabar saja, karena ya tempatnya memang sempit karena ramai dan kita cuma harus duduk bersama memperhatikan apa yang diucapkan oleh sang penceramah tadi. Jika menyaksikannya dalam bersama gitu, jadi tidak usah memperhatikan orang lain ketika kita hanya berniat untuk mencari ilmunya saja. Ada yang lain? Tidak ada. Demikian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Oke. Oke. Jadi sudah semuanya ya? Sudah presentasi semuanya ya? Ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan tentang diskusi kita hari ini? Ya? Oke, Burhan, bagaimana? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, jadi menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim ya, tidak beda sebagainya. Untuk diskusi kita hari ini, Ibu akan memberikan penilaian ya. Hari ini lumayan bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk kelompok pertama tadi kelompoknya siapa yang maju? Oke, untuk kelompok pertama tadi kelompoknya Ulan ya mendapatkan nilai 8, 10, 5 ya. Oke, yang dibahas juga sudah runtuh apa?
At-Taubah ayat 122 dengan benar dan tepat ya. Nanti coba dipelajari di rumah seperti apa dibaca. Setelah dihafalkan nanti kita dia bagaimana? Oh iya. Oke, bolehlah nanti kita sekali-sekali itu ya apa? Bikin makalah. Ada Baiklah anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kalian semuanya luar biasa. Ibu akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.